Oke Podcast, obrolan karyawan. Selamat datang untuk di Oke Podcast, obrolan karyawan podcast. Ya, kita masih. Apa kabar, Chris? Alhamdulillah kita selalu bersama. udah berapa podcast sih kita? Enggak, gue udah bosan banget dong. Cuman udah lah. Kadang-kadang hidup ini tuh nggak ada pilihan, tau gak sih? Nah itu dia makanya harus dijalanin. Semua hidup itu ada pilihannya. Ada pilihan seperti nanti yang tema kita juga kan. Ini kenapa baju sama lagi? Nah, ini wardrobe-nya sesuai. siapa? Tolong dong, hey. Wardrobe-nya kan Kita udah pesan sesuai di tanggal yang. wardrobe-nya Pas, ya? di only one anak itu kan? Iya. Itulah pokoknya anaknya. Tapi kita selalu disponsori dari DigiCamps. Iya. Ini temanya 17-an banget. Kemerdekaan. Kemerdekaan, benar. Tema kemerdekaan. Kenapa di sini ada tulisan wear your mask? Kalau gue yang versi hoodie, Kak Vika yang long sleeve ya. Iya. Long sleeve. Jadi wear your mask ini sesuai dengan gambar juga kemerdekaan, patriot menggunakan masker karena di bulan kemerdekaan ini, apalagi di masa pandemi, kita harus tetap berjuang untuk apa ya kalau dibilang ya, menuju Indonesia pulih lagi gitu. Kalau dulu orang pakai bambu runci, kita cukup Di rumah pakai aja. masker. Pakai masker di rumah aja kalau kita. Nah, untuk di tema kali ini juga nih kita udah ngebahas beberapa yang banyak banget orang penasaran. Waktu itu kita udah ngebahas CEO bongkar rahasia dunia kerja. Itu banyak banget juga yang nonton tuh. yang Ini nonton kayaknya banyak. Ojan, Ojan. Ega Aska, ibunya Ega. Itu satu orang, Namanya. Ojan punya 3 akun. Ojan itu teman kosnya aja 20. Masing-masing Berarti ada 2 akun. udah menyumbang sepertiga. Sepertiga penonton yang 30. sekarang. Terima Oke. kasih Ojan. Oke. Nah, ini juga masih ini Kak Fik tentang ngebahas dunia kerja juga. Apalagi kebetulan juga lagi dibukanya lowongan pekerjaan CPNS. Lu kemarin daftar gak sih? Kan gue udah kasih lu infonya. Gue udah daftar. Udah lapor kemarin. Tapi ya itu dia. Oke. Ya sudahlah. Soalnya Terus? banyak sepupuku juga daftar juga. Terus? Ditanyain juga. Tapi ya daftar aja. Daftar aja. Lalu daftar aja Yang tapi penting dapat pengalamannya kan? iya kalau lolos atau enggaknya ya coba lagi ya next year gitu kan. Nah, kebetulan banget pas lagi pembukaan CPNS juga akhirnya ya udahlah untuk di Oke Podcast ini kita ambil tema tentang nggak harus jadi PNS untuk bisa hidup aman. Untuk bisa hidup aman, sejahtera, tentram, bahagia. Seratanya tuh udah Dunia di kategori udah aman lah. Jadi Iya. udah nggak mikirin apa-apa lagi. Penting gue masuk kerja absen jam 6. Kok jam 6 juga jam kali? berapa sih? Ya ada jam 7, setengah 8. Ya kan gue belum CPNS. Gue belum PNS. Oke. Oke. Jadi ada. Harusnya lu nanya sama klien kita tuh. Oh. Nonton nih dia nih. Nonton ya? Aduh, Oh, nonton gawat. ya? Ayo kita harus bener. Harus bener ya? Harus bener. Soalnya klien kita banyak Ya, instansi pemerintahan. Harus bener. Ayo Ya. bener, yang bener. Cuman kalau sore tolong revisinya dipercepat ya. Iya, kalau udah Kenapa? sore jangan hilang Jangan gitu. hilang, Kita tolong. ghosting gitu kan. Ya, itu dia tuh. Mungkin habis absen kali, jadi Perjalanan. pulang gitu. Nah, oke Kak Fik. Kak Vika sebelumnya pernah ada niatan juga untuk masuk PNS nggak sih? Atau daftar-daftar kayak gitu? Itu nggak ada di skrip deh, Chris. Iya, makanya kan pertanyaan. Jujur gue sampai detik ini belum pernah satu kali pun apply PNS. Mungkin emang nggak jiwanya ke situ sih. Tapi Beda-beda. Tapi orang tua ada aku pernah nggak- masuk Oh ke situ? iya. Orang tua pasti ngedukung ke situ. Bahkan untuk aku pernah dapat kesempatan dalam tanda kutip orang dalam gitu untuk tapi nggak mau gitu. Memilih untuk tidak. enggak memilih untuk enggak. Adikku sebagai catatan adikku salah satu pernah PNS dan kemudian resign dari PNS. Itu berapa lama tuh dia sempat menyandang kategori PNS? 3 atau 4 tahun kita? Apa 5 tahun aku lupa. Tapi dari dia sendiri untuk ya udah akhirnya gue cabut gitu. Jadi orang tua juga nggak bisa bilang apa-apa kan, itu balik lagi tuh pilihan. Tapi Kak Vika gimana? Waktu itu kan pernah untuk mungkin gue juga ya disuruh untuk jadi PNS gitu. Bukan emang niatan, kalau niatan otomatis ya gue juga mau aja gitu kalau ini. Cuman kan kalau udah di Tapi lu nggak cocok, Chris. iya tapi kan kita nggak tahu ya. Yang cocok itu masa depan. Aska mungkin ya. Iya. Tapi gimana negara ini kalau dia PNS-nya? Ya. Lu kebayang nggak sih? Oke. Terus Nah oke, tentang masalah PNS gue juga diminta untuk jadi PNS. Udah dari lama banget. Lulus ataupun juga sebelum pas masih kuliah gue juga diminta untuk ya udah lulus start jadi PNS karena bokap gue juga kan PNS juga gitu. Jadi pasti ada jalurnya yang maunya ya udah masa depannya aman lah dibilang. Akhirnya pasti Kak Vika juga pernah di tahap itu untuk yang diminta jadi PNS. Sebelum gue jawab, tapi lu pernah nanya nggak sih ke orang tua lu sebenarnya alasan mereka untuk nyuruh lu masuk PNS itu apa? Biar hidupnya Biar hidupnya aman kan? iya. Oke. Kayak gitu doang. Udah Iya. that's it kalau gue.
kayak itu kayaknya tuh profesi paling aman yang lo tidak akan pernah terhindar dari PHK, nggak akan pernah terhindar dari pengurangan pegawai gitu-gitu kan. Jadi nggak usah ngeplay terus. Sana sini lompat sini lompat sana. Nggak usah loncat-loncat. Jadi ya emang mintanya ya aman. Nah, Kak Vika kan pernah juga untuk diminta menjadi PNS dari ibu ya. Meskipun yang dapat akhirnya akhirnya keluar juga. Untuk bilang atau menolak menolak minta dari apa kalimat gue? Maksudnya ibu minta untuk jadi PNS. Menghindar jawabannya itu seperti apa gitu? Enggak ada, gue nggak pernah jawab apa-apa. Gue nggak mau aja karena waktu itu emang aku udah kerja di tempat lain sih. Jadi orang tua itu kan pada dasarnya ngedukung apa yang terbaik yang anaknya lakukan gitu. Yang mestinya. Dan pada akhirnya kan yang akan ngabsen tiap hari itu anaknya. Iya. Kalau lu jadi PNS nggak malu dong yang ngantar ke Medan Merdeka Barat ngabsen. Iya, bokap gue di situ kerjanya. Iya, you know lah. Iya, bokap gue di situ. Tahu lah kita ya. Oke, gue mencoba daftar di situ. Di tempat klien itu ya. Iya. Emang bokap gue juga kerja di situ waktu itu. Akhirnya pensiunnya pensiun mati gitu loh. Meninggal. Pensiun meninggal. Lu pikir yang mati itu Pulu? Bukan Pulu ya. Siapa yang mati? Bocun yang mati. Jadi Bocun itu kucing gue. Sudah lah. Nah, okay. Kenapa banyak orang yang berpendapat bahwa standarisasi untuk kerjaan yang aman dan sukses itu harus PNS? Kalau menurut gue ya ini mungkin masing-masing orang beda gitu. Iya, mungkin kalau menurut aku salah satu profesi yang paling tua di negara ini, paling tua tanda kutip ya, di negara ini tuh jadi PNS. PNS itu kan basicnya kalau zaman dulu orang yang mengabdi sama pemerintah kan, kerajaan. Yang ibaratnya dari dia masih baru lahir sampai dia meninggal, dia masih bisa diteruskan sama anaknya. Yang memang pada saat awal-awal kemerdekaan mungkin profesi yang paling aman itu PNS, karena pilihan pekerjaan memang belum banyak. Saat itu ya? Iya, mungkin kalau nggak jadi PNS jadi petani, atau jadi orang-orang yang dekat dengan dunia agraris kan. Nah, pada saat itu orang-orang yang bekerja di pemerintahan itu seperti kayak ningrat gitu. Kayak punya stratanya lebih baik, dan itu akhirnya kebawa ke generasi kita sampai berpuluh-puluh tahun sampai sekarang gitu. Memang nggak ada alasan lain selain memang profesi itu yang paling menjanjikan keamanan, kenyamanan gitu. Meskipun lo tau nggak sih, untuk naik satu level di golongan di PNS itu tuh bisa butuh waktu bertahun-tahun. Iya. Mungkin kalau di swasta lo udah bisa jadi senior level di umur 30-an, tapi di PNS lo 30 masih dianggap junior banget tuh. Kalau golongannya masih... Iya, kalau golongannya masih... Meskipun mungkin kepintaran dan kecerdasan lo sama dengan senior-senior yang lainnya itu. Tapi aku nggak bilang itu sesuatu yang nggak bagus. Tapi memang... Ya tapi itu dimaklumin sama semua orang. Karena aman kan jadi PNS, nyaman. Nggak banyak gejolak. Nggak banyak riak-riak. Nggak banyak... Yang kelihatan ya. Kalau di dalamnya mah semua organisasi, mau pemerintahan, mau swasta, dramanya pasti banyak. Tapi aku rasa sih ya itu, karena memang udah kebawa di generasi kita bertahun-tahun bahwa jadi PNS itu profesi paling aman, paling nyaman. Sejelek-jeleknya lo nggak akan pernah dipecat, lo tetap akan gajian gitu loh. Kecuali emang yang itu ya, pensiun meninggal atau pensiun. Iya. Padahal sebenarnya mungkin banyak orang nggak tahu, PNS juga sekarang bisa disangsinya untuk beberapa bisa berat juga loh. Ada PNS yang sampai harus dipecat. Kan kita punya Kementerian Pan-RB kan? Oh iya. Pendayagunaan aparatur negara yang mengatur semua kayak gitu. Jadi perlahan-lahan pun sebenarnya PNS sudah seperti swasta sistemnya untuk dibangun biar tapi ya bagian-bagian itu tetap profesi yang paling aman. Tapi menurut gue meskipun aman banyak ini juga ya, banyak persyaratannya juga. Maksudnya mau masuk pun juga banyak persyaratannya. Dan udah masuk pun ada misalnya kayak libur ini dia nggak dapat libur atau apa harus tetap masuk nih. Ya tapi kan sedikit-sedikit ada yang cabut-cabut juga tuh ya. Kalau kita hari kejepit pasti ada yang gue cabut bolos atau apa. WFH sama dengan libur kan. WFH sama dengan libur gitu. Ya pas nggak semua loh. Takut nih gue nih, hati-hati nih. Gue juga takut salah ngomong ya. Sampai untung langsung ngingetin gue, hampir nyeplos kan. Semua ada. Gue hampir nyeplos. Tapi ada, anggaplah itu oknum. Selalu menyebutnya oknum. Mawar, melati gitu, anggrek, siapa lagi. Nah, untuk itu Kavi, kalau dari pandangannya Kavi kan di pendaftaran CPNS ini, apalagi yang dicari formasinya hanya begitu sedikit, minim banget ya. Yang daftar 5.000, terus 7.000 sekian ke atas, tapi yang diterima misalnya cuma 1. Itu menurut Kavi Kak, ya mending daripada itu, ya lu nggak usah harus jadi PNS gitu. Banyak cara lain yang harus bisa ini. Nah,
pandangan Kak Vika gimana tuh dari yang seperti Dari itu? apa? Dari yang tes Yang dari orang-orang yang ikut-ikut tes kayak gitu, akhirnya dia ya udah deh, gue punya pemikiran bahwa gue pemikiran gue yang ya gue harus jadi PNS deh. Yang tadinya dia mau jadi PNS karena formasi yang begitu sedikit, begitu minim, tapi dengan saingan yang begitu banyak, ya udah, memang kita harus belajar juga gitu kan untuk ke sana, tahapan sana kita harus belajar. Tapi pada saat, nah kalau kita lihat nih Kak Fik, dari banyaknya pelamar CPNS di Indonesia, padahal untuk dari pencarian formasinya hanya 1 atau berapa, minim banget gitu loh, berbanding terbalik sama yang daftar ribuan orang. Nah, dari segi pandangan Kak Vika gimana nih untuk padahal contoh kayak gue dulu mau masuk UI sastra Jepang, nilai gue bagus untuk di sekolah ya, gue mikirnya gue kayak bisa. Chris? Ya. Masa sih? Kok gue gak percaya ya? Bang Wak. Oke. Masa gue harus jadi Naruto dulu baru lu percaya? Jadi waktu itu kan lo nggak lulus tes bikin ramen. kan gue bikin sushi. Jadi Yaudah. jadi waktu itu gue mau masuk sastra Jepang UI, karena gue suka banget Jepang gitu kan. Akhirnya pada saat nilai gue bagus, gue mau masuk ke UI untuk daftar SNMPTN jalur undangan. Gue mikir tuh tiba-tiba bahwa yang mau daftar UI itu seluruh Indonesia, bukan cuma sekolah gue doang misalkan. Akhirnya gue sadar diri bahwa kayaknya jalan gue nggak harus di sana gitu. Gue bisa untuk ngebuka jalan-jalan yang lain. Tapi kan lu belum daftar, harusnya lu daftar dulu dong. Tapi kan gue udah sadar diri yang dari segi pikiran gue, daripada gue capek-capek untuk tetap berlomba nanti ujungnya mental juga. Jadi mendingan gue langsung coba cari yang lain. Yang pasti lulus. Yang pasti lulus, yang lebih berpotensi. Kalau cowok itu harus berani ngambil challenge dong. Kayak gitu doang. Masalah nggak lulus apa enggak kan tergantung gimana Tuhan, ikhtiarnya dulu. Tapi alasannya jangan lo berpikir sadar diri, harusnya lo berpikir ya udah itu yang bukan bidang gue, jadi ngapain gue ngabisin waktu. Masih banyak yang lain. Itu yang harusnya jadi alasan, bukan yang lo sadar diri. Kenapa sih lo, kan gue berkali-kali bilang sama lo tuh suka nggak pedean Chris orangnya, tau nggak? Maksudnya ya udah kalau gue nganggapnya kalau tadi Kak Vika bilang ya udah harusnya udah berpikir bahwa itu daripada gue wasting time di situ, gue buka jalan yang lain. Nah sama aja kayak misalnya kayak PNS nih. Yang daftar beribu-ribuan tadi ya, itu tadi udah kasusnya daftar beribu-ribuan, tapi untuk dari segi formasi yang dicari cuma 2 dari jurusan yang dicari gitu. Ada orang dalam lagi 2 orang itu. Wah, buat apa gitu? Udah 2 bulan gue ngabisin belajar untuk ACT dan sebagainya gitu kan. Padahal terus kayak Ega gitu ternyata fotonya salah kan sedih banget gitu loh. Ya namanya. Apalah pokoknya itulah pokoknya. Nah itu gimana kalau menurut aku gini, balik lagi ke masalah supply sama demand. Kalau di Indonesia itu memang harus diakuin supply tenaga kerja sama demand itu nggak masih jomplang gitu. Tetap aja yang demand-nya lebih sedikit daripada supply. Tiap tahun kan tenaga kerja sarjana baru banyak yang bermunculan. Nah, kalau melihat formasi perbandingan, kok yang lamar PNS banyak banget. Tapi sebenarnya lo tau gak sih, untuk di swasta, di BUMN, bahkan di Kamadik aja kita bikin satu aplikasi. Itu si Firman itu harus tahu ya bahwa yang lamar magang itu ada 198 dan dia diterima itu baru di LinkedIn ya? Baru di LinkedIn. Belum ada di email di perusahaan. Di LinkedIn 198 kan? Iya. Belum ada di email. Dan yang kita cekin hanya separohnya, ada nggak namanya? Oh kita ya begitu banyaknya begitu banyaknya gitu. Jadi banyak jadi memang suplai tenaga kerja itu lebih banyak dari demand. Nah, kenapa orang sepertinya magnetnya PNS itu ini banget ya? Celing banget kayaknya ini banget takut. Karena PNS ada di semua daerah, ada dimanapun. Jadi orang dari daerah, dari manapun punya kesempatan yang sama gitu. Lo nggak daftar ke pusat, lo bisa daftar di Pemdanya masing-masing gitu. Ya cuman karena sekarang sudah lintas daerah ya lu KTP mana juga lu mungkin tetap bisa daftar untuk Pemda yang di luar KTP lu. Gue nggak tahu ya peraturannya, tapi kayaknya kesempatannya bisa. Kan semakin luas sekarang. Jadi kalau bicara supply demand dan formasi ya memang suplai tenaga kerjanya lebih banyak. Bukan di PNS aja kok, sama aja di BUMN, di swasta sekalipun. Cuman emang magnetnya lebih kencang di PNS ya? Iya itu karena balik lagi udah stereotype zaman dulunya itu ya? Balik lagi yang tadi kita omongin, PNS itu profesi yang paling aman sampai pensiun. Meskipun kalau pensiun mungkin dapat pensiunnya nggak pasangan gajinya nggak terlalu besar, udah potongan berapa banyak gitu. Nah, apa sih yang membedakan profesi PNS dengan yang lain dari apalagi Kak pernah lompat sana lompat sini juga untuk Chris capek gitu. Lo loncat-loncat tuh Chris. Mana gue nggak bingung lagi.
bunyi. Enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Enggak, jadi gini, kalau menurutku pembedanya ya, seharusnya jadi PNS itu profesinya pengabdian loh menurut aku. Bener-bener ini banget ya, bener-bener mengabdi pada negara kan. Cuman sayangnya sekarang kan banyak, selain merasa aman, PNS juga dianggap profesi yang cari uang, tanda kutip. Aku nggak bilang stereotip semuanya, ini nggak apa-apa kok nggak dikata. Tapi banyak orang-orang yang bilang kalau jadi PNS itu akan kaya, tanda kutip. Padahal kan banyak yang bilang ya? Iya, banyak yang bilang oknum. Karena di daerah-daerah seperti itu karena dibilang paling aman, jadi kayaknya kalau udah jadi PNS tuh udah kayak terjamin banget gitu. Padahal kan balik lagi PNS itu sebenarnya profesi pengabdian. Coba kita baca balik lagi ke flashback ke zaman dulu. PNS itu adalah orang-orang yang mengabdi memang sama pemerintahan. Jadi tugasnya itu PNS kan sebenarnya di beberapa kementerian memang dia tingkatan gajinya itu enggak ada yang luar biasa banget, ada yang enggak. Tapi ya memang itu karena sifatnya PNS itu pengabdian sebenarnya. Susah loh untuk mengabdi sama negara ini. Jadi harusnya orang-orang yang masuk ke sana memang punya motivasi bahwa gue harus berkontribusi secara real untuk Indonesia, untuk negara ini. Kita agak serius nih ngomongnya. Tapi ke situ. Lo tau nggak? Waktu yang sedikit paradigma gue yang sedikit berubah adalah dulu sebelum gue ke Aceh itu 2007 ya. 2006 lupa lah, abis tsunami pokoknya. Aku paling anti tanda kutip dengan segala hal yang berbau pemerintahan. Karena dalam stereotip gue, pemerintahan itu sesuatu yang, pemerintah Indonesia ini sesuatu yang kayak, ya seperti yang beredar sekarang di media gitu, yang lu tau lah, jadi orang-orang yang ngejelekin pemerintah, itu yang ada di bayangan aku dulu tentang pemerintah. Dan aku pindah ke Aceh untuk bekerja di lembaga pemerintah yang mengurusi tsunami. Itu benar-benar lembaga pemerintah waktu itu. Jadi BRR itu lembaga bentukan Presiden SBY waktu itu setingkat kementerian untuk mempercepat rehabilitasi rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Itu benar-benar isi-isinya adalah orang-orang swasta dan orang-orang dari pemerintahan. Termasuk beberapa klien kita itu adalah ex orang BRR. Itu yang klien Kamadik sekarang itu adalah network aku pas di Aceh dulu. Nah, setelah pergi ke Aceh, setelah aku kerja di sana ngebantu benar-benar terlibat dalam urusan pemerintahan, aku baru merasa, oh ternyata seharusnya anak-anak muda tuh banyak harus masuk PNS untuk merubah paradigma bahwa PNS itu santai, pekerjaan paling aman gitu-gitu, dan banyak banget. Nah, akhir-akhir ini kan setelah 1 dekade terakhir, 10 tahun terakhir, mungkin perekrutan PNS jadi lebih challenge ya. Jadi benar-benar orang yang bagus-bagus untuk ditarik. Mungkin salah satunya untuk memang sedikit merubah mindset itu. Iya gitu. sih. Ya kan? Agak beda. Nah, tapi ada juga pergerakan orang-orang anak-anak sekarang tuh masih mau atau enggak mereka jadi PNS. Tapi itu next ya kayaknya. Nah, dan tema ini harus masuk Agustus. Setelah itu gue pindah ke unit kerja presiden. Sekarang jadi kantor staf presiden setelah zaman Jokowi. Itu paradigma gue tentang Indonesia itu berubah banget. Waktu di KSP, waktu di UKP 4 itu aku pokoknya hampir 2/3 Indonesia ini gue kunjungin karena aku di UKP 4. Itu merasa gue langsung bilang, gila ternyata gue cinta banget loh sama negara ini. Ternyata banyak banget yang harus gue lakukan untuk negara ini gitu loh. Yang akhirnya merubah semua paradigma gue yang ketidakpedulian aku sama pemerintahan, ketidakpedulian sama gue negara berubah semua karena dua tempat kerja itu. Tapi aku tetap berpikir kalau gue mau ngasih kontribusi, gue nggak usah jadi PNS. Harusnya di sana ya? Iya, aku nggak usah jadi PNS karena gue pengen jadi menteri, Chris. Mantap. Nah, iya benar. Nah, jadi sebenarnya tugasnya lebih ke arah pengabdian, tugas ke arah bukan lo mau jadi PNS, gue mau cari profesi yang aman. Sekarang gini, semua profesi itu sebenarnya aman kok. Sekarang soal pensiun, soal asuransi, di swasta juga lo bisa dapat. Bahkan dana pensiun lo, even lo tidak bekerja dengan siapa-siapa, lo kerja freelance pun lo sudah bisa nabung pensiun lo sendiri. Kenapa? Tidak harus jadi PNS kalau itu yang diharapkan. Karena dulu waktu dunia finance mungkin belum secanggih sekarang kan orang bilang jadi PNS aja sampai kapan juga gaji lo nggak habis gitu kan. Lo nggak ada pun anak istri lo tetap akan dapat pensiun misalnya gitu. Tapi kan itu paradigma dulu. Kalau sekarang lu jadi desainer freelance aja lu udah bisa nabung buat pensiun lo, bahkan lu bisa menentukan lo mau pensiun tahun berapa. Karena dari hasil jadi Raditya Dika sih. Ini Raditya Dika banget tuh. Jadi emang benar juga sih dari penjelasan Kafika tadi yang gue tangkap juga ya. Bahwa sebenarnya kenapa PNS itu sebenarnya harusnya mengabdi gitu. Ibaratnya kalau bahasa sekarang itu adalah volunteer. Maksudnya kalau
bahasa ini nih gue mau jalan sini, oke lah gue ikut terjun di situ. Gitu. Ibaratnya kalau volunteer itu ya digaji alhamdulillah nggak juga. Iya, maksudnya kan cuman ini kan emang lu kan membawa atas nama negara ya, emang mengabdi di situ gitu. Harusnya mikirnya adalah ya gue mau gaji berapapun yang penting dari segi kerjaan gue dan visi misi dari pribadi dan kreativitas gue sumbangin untuk negara. Nah, itu gitu. kata kuncinya Chris. Jadi lu sebenarnya udah bisa bilang sama nyokap lu kenapa lu nggak mau apply PNS. Karena itu lu nggak sesuai sama visi misi lu. Lu kan udah gede, lu punya visi misi sendiri dong. Visi misi gue boya. Aduh. Itu nggak usah dikarjan. Visi misi boya. Aduh mampus. Selamat ulang tahun, Ega. Kenapa harus Ega sih yang ulang tahun ya? Gue juga bingung. Dia masih lama. Apa? Ulang tahunnya. Masih lama Desember dia kan. Iya. Tapi tetap di sini akan selalu tetap ulang tahun. Jadi itu ya, apa namanya, karena dari kata mengabdi itu jadi bertolak belakang. Maksudnya gue juga ada kenalan beberapa yang kerjanya PNS gitu. Tapi dia menganggapnya bahwa ya udah yang penting gue masuk pagi terus pulang. Ya kerjanya juga cuma kayak gitu aja gitu. Yang penting dapat laporan. Nah kalau itu balik ke karakter orangnya. Iya, tapi benar. menurut aku sekarang kayak anak-anak kalian gitu. Anak-anak baru mungkin udah lebih berpikir udah nggak kayak dulu ya apply PNS. Kan lu apply PNS tuh kayak yang ya udahlah yang penting gue ini. Kayak Anggri, Feby tuh emang dia juga pernah apply PNS, tapi kan Anggri milih-milih tuh. Kalau Feby dan Ulan demi melaporkan ke ibunya bahwa dia sudah apply. Ada gitu. Iya, padahal pas nggak lulus ya udah. malah happy. Masalah. Jadi beda-beda ke karakter orangnya. Emang ada sih emang orang yang karakternya santai, ya udahlah nggak usah banyak gejolak. Pokoknya aku ngabsen pagi, punya status pekerjaan yang bagus, tiap bulan dapat gaji, insya Allah sampai punya keluarga, sampai anak cucu masih bisa. Udah ada juga orang yang kayak gitu. Tapi kayaknya nggak tahu deh. Mungkin kalau anak-anak di kota yang punya kesempatan untuk melihat bahwa profesi itu sekarang sangat beragam, nggak jadi preferensi nomor satu. Soalnya juga beberapa yang kita lihat, maksudnya kita tarik ulur ke belakang ya. Zaman dulu mungkin pekerjaan yang paling aman dari segi kerjaan adalah PNS gitu. Karena pada saat itu kerjaan ya ada cuman seperti itu dengan gaji yang paling tinggi pada saat itu adalah PNS gitu. Iya, betul. Nah, kalau udah mulai maju-maju ke sini tiba-tiba muncul ada banyak kerjaan-kerjaan baru yang tanpa kita sadarin, oh ternyata ini kerjaan gitu. Mungkin pada saat itu kayak misalkan kalau yang sekarang ada desain grafis ataupun yang freelance programmer, yang orang-orang IT atau yang sebagainya, ternyata oh itu kerjaan gitu loh. Yang banyak kita nggak tahu. Zaman dulu mungkin hanya orang-orang profesionalitas yang padahal kerjanya di rumah doang, pakai sarung, kagak keluar-keluar. Sekalinya keluar diomongin tetangga gitu. Padahal ya zamannya udah begitu dan orang pilihannya banyak gitu. Dan bukan berarti pekerjaan begitu nggak ada challenging-nya, gajinya lebih gede tuh orang-orang kayak gitu. Ya kan, lebih punya keleluasan waktu, nggak perlu ngabsen. Dia bisa kerja di Nicaragua, dia bisa kerja di Sudan, dia bisa kerja mungkin di Guatemala. Juga nggak tahu itu di mana sebenarnya. Mending kalian aja ada di otak lah dia. Yang gitu tuh. Nah, kalau menurut Kak Vika sendiri nih untuk para pencari CPNS nih untuk mau jadi PNS. Kira-kira untuk di kedepannya yang udah ada gambaran belum sih Kak? Yang kerjaan-kerjaan apa nih yang akan muncul gitu? Kalau kata gue ada demografi orang-orang ya Chris ya, ada posisinya di mana. Kalau di ibu kota mungkin di kota-kota besar mungkin nggak terlalu orang nggak mengutamakan PNS itu jadi preferensi utama, tapi kalau di daerah-daerah itu masih jadi pilihan utama karena memang di daerah tidak sebanyak kesempatan jenis pekerjaan apa sih mau di daerah. Kalau nggak jadi PNS dagang, kalau nggak mungkin yang dekat sama pertanian gitu. Itu aja sih, nggak terlalu banyak pilihan. Tapi kalau yang udah melek dunia digital, kayak gue mending jadi TikTokers deh. Ya nggak sih? Influencer. Iya. Jadi influencer segala macam gitu. Dan kemudian mereka bisa saving uangnya untuk bisnis, untuk buka perusahaan. Malah itu lebih baik karena dia bisa buka lapangan kerja buat orang. Orang-orang yang dagang online di Shopee tuh paling nggak punya 2-3 orang admin untuk kelola bisnisnya, itu udah ngasih lapangan kerjaan lagi. Malah sebenarnya menurutku itu pekerjaan yang lebih mulia daripada lu berharap sepenuhnya jadi PNS. Karena lu ngebuka lapangan kerja buat orang. Karena lu ngebuka lapangan kerja buat orang. Dan orang-orang yang mungkin jadi admin itu yang mungkin kualifikasinya belum tentu bisa masuk di sektor formal. Jadi mereka kerja informal gitu. Jadi kesempatan itu banyak banget. Aku juga pernah baca riset, Chris. Gue nggak baca riset ya, bukan. Jadi gue pernah ntar bilang gue sombong lagi.
Ya, Jadi apa? Iya. Jadi gue pernah di satu stasiun kereta di gue lupa kalau nggak di Melbourne, di Brisbane lah ya. Ada stasiun nggak? Takut gue salah. Sydney kali lah. Pokoknya di Australia lah. Jadi di stasiun kereta tuh ada gede banget kayak baliho gitu. Dia tulisannya dalam bahasa Inggris. Pokoknya dia bilang gini, dalam 2030 ada 1000 berapa pekerjaan yang tidak ada di tahun ini. Itu gue kesana 4 atau 5 tahun yang lalu. Jadi ada riset, dan riset itu ditempelin gede-gede. Maksud gue di negara maju aja, orang-orang pemerintahnya itu men-encourage orangnya jangan khawatir bahwa pekerjaan akan ada lagi. selalu nambah. Jadi nggak usah lo jadi berpatokan di situ jadi PNS ya. Jadi PNS jadi. Tapi gimana caranya agar tetap bisa bersaing di dunia kerja tanpa harus jadi PNS? Ya, bisa banget. Malah menurut aku kompetisinya itu lebih challenging di luar jadi PNS. Iya dong. Malah untuk beberapa orang yang nggak mau apply jadi PNS karena mereka berpikir stereotipnya PNS itu nggak challenging. Tapi sekarang nggak kok. Udah mulai kompetisinya di pemerintahan itu udah mulai bagus sekarang. Anak-anak yang direkrut juga bagus. Mungkin memang pelan-pelan kita revolusi mental juga ya. Jadi merubah juga orang-orang yang masuk. Tapi masalah paling krusialnya adalah jangan sepenuhnya depend bahwa lo cuma bisa hidup aman dan nyaman itu dengan lo jadi PNS. Masih banyak banget profesi-profesi yang kebuka sekarang. Misalnya anak-anak lulusan pertanian, IPB misalnya, gue langsung nyebut kampus aja nih. Ada beberapa tuh yang gue baca kemarin di Instagramnya rektor itu, dia pulang, dia bikin apa gitu di kampungnya. Pada saat selesai ya? Dia bikin apa sih? Kayak keripik ke daerahnya tuh daerah perikanan kayak gitu, daerah perikanan tangkap laut. Terus dia bikin keripik dari ikan karena produknya melimpah. Terus ibu-ibu yang di sana biasanya nggak ada kerjaan terus bisa jadi pekerjaan. Dan gue rasa suatu saat orang-orang kayak gitu bisa jadi bupati, bupati, menteri, gubernur itu adalah jabatan politis ya, bukan jabatan struktural. Jadi bisa datang dari siapapun. Tanpa harus buka jenjang PNS. Tapi kalau sekjen, kepala biro, kepala badan, itu PNS. Harus dari level PNS. Jadi sebenarnya kalau lo mau ada di pusat pemerintahan yang tertinggi di jabatan politis, lo nggak usah jadi PNS dari bawah, nggak apa-apa. Jadi lo tetap bisa jadi menteri. Itu harus lo bilang sama malu. Aku mau jadi menteri. Iya dong. Masa mikirnya wakil menteri, ketuanya Kak. Kok nggak terima dia? Langsung ditolak guys. Nggak ya? Langsung di banner. Nggak jadi. Kalau enggak, lu bisa jadi menteri gitu. Aku ingin jadi wakil. Iya, maksudku kayak gitu, Chris. Jadi sebenarnya orang-orang yang ada di pemerintahan itu sebenarnya bisa jadi datang dari siapa aja. Itu yang kadang-kadang nggak disadarin orang kan. Budi Karya, Pak Menteri, Pak Menhub itu kalau nggak salah terakhir sebelum jadi menteri dia pernah jadi direktur Ancol. Aku nggak tahu dia PNS atau enggak. Akhirnya masuk jadi Permenhub. Dan banyak kan orang-orang di jabatan politis itu tidak harus datang dari struktural PNS. Artinya kalau lo memang punya kemampuan, lo punya kapabilitas, lo nggak usah jadi PNS, lo bisa jadi bosnya PNS. Iya dong. Amin ya Allah. Bismillah. Sepupu Nagita Slavina. Sekarang aku nggak tahu juga undang-undang yang baru, tapi sekarang itu sudah kalau nggak salah sih akan direvisi ya. Untuk eselon tinggi itu udah bisa direkrut dari profesional. Oh gitu. Jadi lo bisa masuk ke ini kalau ada yang nonton terus mau revisi nggak apa-apa. Jadi kan sekarang disebutnya ASN ya, bukan PNS. ASN, Dan untuk beberapa golongan itu kayak mulai eselon 4 itu udah bisa dari profesional. Dari profesional. Jadi lo apply lo langsung setara dengan PNS tapi lo nggak harus jadi PNS. Jadi kenapa lo harus masuk dari golongan 3A kalau suatu saat lo bisa langsung jadi 4B misalnya? Ibaratnya kayak dapat beasiswa langsung dapat ada itu. Langsung yang gede. Langsung yang tinggi. Nah, jadi nggak apa-apa banget nggak jadi PNS sekarang. Bisa lah ya, Jan. Ntar nggak harus jadi PNS, bilang ke Mama Jan. Presiden. Iya dong Jan, bener. Iya langsung ya. Ntar gue wakil. Kan nggak diterima di sini ya. Iya. Aska aja. Lu udah tarikannya udah 3/2 tadi lo. Udah ada jadi DPR loh. Oh, iya. Iya, maksudku. Udah ada itu. Oke, Kak, pertanyaan terakhir, Kak. Gimana cara merubah mindset kalau mau aman dan sukses? Ya, lu jadi PNS ya. Untuk merubah pikiran itu gimana mindset? Nggak bisa, Chris. Susah.
Kalau menurut gue ada unsur pergaulan juga. Kalau memang dalam pilihan lo cuma PNS aja ya susah. Tapi kalau lo bisa, gue yakin kalau lo dagang nih, omset lo sehari 10 juta misalnya, lo udah gak pengen jadi PNS. Nyokap gue juga udah, ngapain PNS? Iya benar. Nah itu masalahnya, yang punya mindset seperti itu mungkin memang pilihannya masih terbatas. Kalau dia memang punya pilihan lain, atau misalnya dia kerja di perusahaan multinasional, gaji dia sebulan 30 juta, ngapain sih gue jadi PNS? Tapi bukan tidak menutup kemungkinan, tetap ada yang, ya itu mungkin mereka capek, pengen kerja yang lebih slow, pengen lebih santai. Tapi ingat sekarang PNS juga nggak santai-santai amat. Yang santai adalah beberapa, tapi ya slogannya aja kerja, tahu kerja apaan? Oke. Terima kasih. Kat. Enggak. Enggak udah. Pas juga pembahasan kita tentang PNS ya. Nanti next lagi ada lagi. Ya mungkin kalau bareng sama Kak Vika selalu tentang dunia kerja. Enggak juga, sebenarnya gue juga agak bosen sih. Tapi ya orang kan juga butuh penasaran juga nih tentang pengalamannya Kak Vika ada. Ya. Aku di UKP 4 itu setara eselon 3. Kalau langsung ke sana ya, langsung ke PNS ya? Waktu di sana. Oh, kan di sana. setara eselon 3. Jadi eselon 3 itu apa ya? Jadi kan kita di situ kontrak ya. Jadi kayak staf ahli kayak gitu kan. SK-nya tuh setara eselon 3. Oh, jadi menteri, dukung bos saya yang ingin jadi menteri. Tahun berapa rencana? Belum. Presidennya kapan ya ganti ya? Oh, kalau presidennya yang lagi kita urus itu jadi menteri gue. Oh, semoga ya. Ya bismillah. Itu yang pengurus bismillah tuh, Lu kan menteri juga? Menteri sunat kan? Mantri. Ya. Salah dikit, Coba apa-apa. masukin sound effect baju-baju. Oke, terima kasih Kak Vika untuk di Oke Podcast. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton Oke Podcast di pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk di-like. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi untuk hari ini. Kita juga disponsori oleh The Band Coolant Coffee. Aku yang gelas aja. Isinya kalau Kak Vika kan yang es, aku yang hot-hot aja di sini. Terima kasih yang udah nonton. Bye-bye. Thank you.